Tuhan, mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Kita butuh kuasa, kita butuh kekuatan, kita butuh hikmat, kita butuh kemampuan. Roh Tuhan bilang, aku akan kirim kamu Roh Kudus. Artinya apa? Saya akan kirim penolong namanya Roh Kebenaran. Dan dia yang akan menolong kamu untuk mengerjakan pekerjaan tuh. Apa itu pekerjaan Tuhan, saudara? Katakan, beritakan Injil. Amin. Tadi kan saya bilang sebelum beritakan Injil harus doa. Kenapa kita harus doa pagi hari? Karena kita sadar bahwa kita tidak mampu menjalani sepanjang hari ini tanpa Tuhan. Jadi kalau orang di pagi hari bangun tidak berdoa, jangan sakit hati ya, saya kasih tahu. Kalau kita anak Tuhan, bangga dengan sebagai KTP Kristen, bagus. Tuhan senang, surga tepuk tangan kalau kau bangga kalau kamu anak Tuhan. Tapi kita mengaku kita anak Tuhan, bangun pagi aja kita nggak pernah doa. Saya mau tanya, sombong nggak itu? Sombong nggak itu, saudara? Kenapa dia nggak berdoa? Karena dia merasa nggak pun berdoa semuanya baik-baik saja. Bukan soal baik atau tidak. Kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak punya kekuatan rohani. Kekuatan fisik kamu punya. Apalagi kalau kamu makan 4 sehat 5 sempurna, apalagi di Malaysia 10 sehat 20 sempurna saudara makan. Di Malaysia ini kan belum lapar aja makan, karena apalagi baru gajian. Lagi gaji, sudah makan di rumah, pergi keluar makan, langsung makan KFC, pergi lagi makan pizza, pergi lagi entah makan apa, semua dimakan. Itu makanya Tuhan berkata, aku akan mengirim penolong namanya Roh Kebenaran yang membawa kami hidup benar. Namanya apa lagi? Roh Kudus, Roh Penghibur, kan judulnya Roh Penghibur tadi kan. Aku akan berikan dia kepadamu. Supaya apa? Jadi Roh Kudus tidak akan berikan kita kekuatan, kemampuan yang datangnya dari Allah kalau kita tidak ada niat, tidak ada kerinduan untuk melakukan perintah Tuhan. Ngapain Tuhan kasih tahu? Mubazir. Contoh, kalau ada seorang bapak punya banyak uang, anaknya 2, si A ini kasih sedikit aja jadi dibuatnya, si B udah kasih banyak pun lenyap. Saya mau tanya, kira-kira bapak mana lebih percaya, si A atau si B? Pinter ya. Dia akan kasih si B, si A. Si B ini dikasih pun gak jadi-jadi. Ngerti maksudnya? Jadi Roh Kudus tidak akan berikan kita kekuatan yang ekstra untuk mengerjakan perkara-perkara yang rohani, untuk masa depan kerohanian kita kelak, untuk pertumbuhan iman kita, untuk kemajuan kita dalam Tuhan. Roh Kudus tidak akan kasih kekuatan dan kemampuan kalau kita tidak mau datang sama Dia. Sama, kalau pernah saudara melihat orang yang minjam, kalau ada seseorang mau minjam, emang bisa dia bilang begini, dia telepon aja, Kale, kamu di rumah enggak? Di rumah, udah gajian? Sudah, aku mau pinjam uangmu, tolong antarkan. Begitu. Begitu orang kalau minjam, tolong antarkan ya, aku butuh 1.000 ringgit, tolong antarkan ke rumahku. Mau orang? Sudah saudara minjam, perintahkan pula orang yang ngantar. Mau orang? Orang kan bilang, enak aja lu, mati aja lu di situ, langsung makan. Pasti kalau kita mau minjam apa? Kita akan datang kan? Salam. Siapa? Aku. Sudah tidur ya? Mau tidur? Buka sebentar dong. Mau ngapain? Besok aja jumpa di kilang. Sebentar aja. Contoh ya kan? Mana tahu ada yang gitu. Kalau dibuka, kenapa? Gini, boleh nggak kau tolong aku? Tolong apa? Iya, aku perlu uang 1.000 ringgit. Pokoknya sebulan gajian bulan depan ku kasih. Contoh nih, kita merendah kan? Nggak ada tadi kita bilang, Kale, aku butuh 1.000 ringgit, tolong antar ke rumah. Ngerti? Kita kalau mau dapat kekuatan yang supranatural, hikmat dari Tuhan, datang sama Tuhan. Kapan datangnya? Paling bagus di pagi hari dan di malam. Bukan gak boleh siang hari. Tapi Yesus ajar kita pagi-pagi benar. Yesus pergi menyendiri, bertemu dengan Bapaknya, ngapain? Berdoa.
Kenapa? Karena Yesus pergi penginjilan. Banyak nggak musuhnya? Banyak. Dilawan nggak dia? Ditolak nggak dia? Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita ditolak, kadang-kadang dikecewakan, nggak usah tawar hati, bilang aja ya wajar lah. Gua punya bos saja ditolak, apalagi gue. Amin. Shalom, boleh kami datang? Oh nggak boleh, nggak ada yang di rumah. Jangan kecewa. Oh iya ya, nggak apa-apa, Tuhan Yesus memberkati ya. Nggak usah sakit hati. Kalau kau ditolak waktu kau memberitakan Injil, kalau kau dikecewakan waktu kau mengajak orang kepada Tuhan, saya mau beritahu, berarti roh Tuhan ada padamu. Kalau saudara sering dikecewakan waktu saudara melayani, waktu saudara melakukan kebenaran, memberitakan kebenaran Tuhan, supaya orang lain bertumbuh, dan saudara sering dikecewakan, direndahkan, diremehkan, jangan pernah kecewa dan sakit hati, karena Yesus sudah alami itu. Amin. Maka Yesus berkata, ikuti teladanku, kata Tuhan. Makanya kita nyanyi begini, jangan cuma nyanyi keluar ingus dan air mata. Walaupun pikul salib, bukan menderita, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kalau saudara biasa disakiti, ditolak dalam menjangkau jiwa, waktu nyanyi lagu ini hatimu akan renyuh. Yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Ayat 23. Mari kita pergi ke 23. Jawab Yesus. Ayat 21 dulu, 21 dulu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Titik sampai situ dulu. Nah, diulang lagi kan? Saya bertanya, apakah menurut Yesus murid-murid dulu yang dia kasih tahu ini peka semua? Sehingga diulang berkali-kali. Seakan-akan murid-murid yang ini kan murid-murid yang dengar sama orang-orang ahli Taurat waktu itu kan. Orang banyak, dia memberitahu kepada banyak orang. Kenapa Yesus ulang-ulangi? Sudah tahu kenapa? Saya mau tanya, kalau ada guru selalu diulang-ulang, semalam dia ajar ini, hari ini juga dia ajar topik yang kemarin. Saya mau tanya, ada apa itu? Selain penting apa? Supaya tidak kemungkinan akan keluar di soal ujian. Yang pernah sekolah katakan amin. Amin. Pernah semuanya sekolah? Amin. Pernah guru begitu? Udah diulang semalam, hari ini diulang lagi. Kayaknya itu aja yang diulangi. Atau kenapa? Nomor 1 penting. Kedua, supaya murid tidak lupa. Ketiga, kemungkinan besar masuk keluar di soal ujian. Nih diulang lagi nih. Barang siapa memegang ini, tahu pegang. Coba pegang sesuatu dalam tangan saudara. Saya mau tanya, arti pegang apa? Apa arti pegang? Nah, genggam ya? Arti genggam apa? Tidak lepas. Betul kan? Tidak lepas. Kalau saudara pegang gak lepas kan? Coba kalau saudara lepaskan tangan saudara, lepas gak yang saudara pegang? Berarti arti dipegang itu tidak lepas. Barang siapa memegang, tidak melepaskan firman, atau barang siapa mengasihi aku, atau barang siapa mencintai aku, atau barang siapa yang percaya kepada aku dan melakukannya, berpegang kepada perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Jadi kalau kita enggak lakukan firman, di mata Tuhan kita bukan mengasihi dia. Kita belum mengasihi dia.
Kata Yesus ya, ini bukan kata Nino. Nanti saudara baca Alkitab saudara di rumah. Sama nggak ayatnya? Kalau nggak sama,